Turki, sebuah negara yang menghubungkan benua Asia dan Eropa. Sebuah negeri yang pernah berjaya pada masanya. Sebuah negara yang pernah menguasai sebagian daerah Eropa dan Timur Tengah. Tetapi apakah kalian tahu bahwa Republik Turki yang sekarang kita tahu dulunya merupakan sebuah kesultanan yang bernama Ottoman? Kami akan menceritakan tentang bagaimana Kesultanan Ottoman yang berjaya pada masanya runtuh dan berevolusi menjadi Republik Turki. Oke, jadi kita udah ada ditemenin sama rekan Rangga ya. Rekan Rangga mungkin bisa langsung dijelasin gimana awal asal mulanya? Kesultanan Ottoman merupakan kekaisaran yang besar, tapi tentu saja ada kejayaan, namun ada juga keruntuhan. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang kejayaan Ottoman. Kesultanan ini mengalami kesuksesan besar ketika waktu itu dipimpin oleh Sultan Sulaiman yang Agung. Dia hidup di sekitaran abad ke-16 dan dia berhasil memimpin ekspansi-ekspansi penting ke daerah Persia, ke daerah Mesir, lalu juga ke daerah Balkan, terutama di cuplikan video ini di mana Sultan Sulaiman yang Agung memimpin pertempuran Mohacs pada tahun 1526. Pertempuran Mohacs sendiri akan menjadi tolak ukur atas kemenangan dan kekuasaan Turki di daerah Balkan, terutama daerah Hungari. Seiring waktu berjalan, Kesultanan Ottoman tentu saja tidak bisa jaya selamanya. Pada akhirnya akan runtuh juga ke kesultanan yang hebat ini, yang dulunya hebat. Mulai memasuki abad ke-19, Kesultanan Ottoman mengalami stagnasi di bidang ekonomi, di bidang agrikultur, dan juga teknologi militer. Dan sistem pemerintahan yang kolot, di mana masih sangat konservatif, di mana waktu itu pemerintahan dipegang penting oleh kaum Janissary atau sebuah unit tentara yang memang sudah bertahun-tahun dari zaman terbentuknya Turki Ottoman. Itu membuat Turki menjadi sebuah negara yang stagnan, yang tidak bisa bergerak mengikuti perkembangan teknologi seperti yang terjadi di Eropa. Pada awal abad ke-20, Turki mulai mengalami pergolakan politik yang akan menjadi cikal bakal lahirnya republikanisme dan juga nasionalisme di negara tersebut. Pada tahun 1905 terjadi revolusi yang dipimpin oleh 3 pasha bernama Enver Pasha, Talat Pasha, dan Cemal Pasha. Revolusi yang mereka lakukan secara virtual menghilangkan kekuasaan sang sultan dan menjadikan Turki sebuah negara kediktatoran yang dipimpin oleh 3 orang tersebut. Perubahan yang dibawa oleh para kaum Turki muda tidak selamanya baik, di mana sempat terjadi genosida Armenia pada tahun 1915. Namun tentu saja ada domino bakal berjatuhan, dan ketika Perang Dunia I pecah di Eropa, Turki waktu itu dipimpin oleh Enver Pasha waktu itu yang memimpin militer. Waktu itu dengan sengaja memasukkan diri mereka ke perang melawan Rusia dan melawan blok sekutu. Banyak yang berpikir bahwa Turki dapat memenangkan perang ini, namun ternyata tidak. Secara faktual, Turki merupakan negara yang terbelakang yang sebetulnya tidak siap perang sama sekali. Dan buktinya pun terjadi ketika Turki bergabung dengan perang. Turki berhasil dikalahkan di mana-mana. Di Sarikamish oleh Rusia pada tahun 1917. Lalu juga di front Palestina, Turki berhasil dikalahkan oleh Inggris. Di front Mesopotamia, Turki juga dikalahkan oleh Inggris. Meskipun mengalami kemenangan gemilang di Gallipoli, tetap saja Turki akhirnya kalah dan menyerah seiring negara-negara poros lain menyerah pada tahun 1918. Seiring kalahnya blok poros di kancah peperangan Eropa, Turki pun terpaksa harus menyerah terhadap blok sekutu, di mana akhirnya Turki harus menandatangani perjanjian Sevres pada tahun 1920 yang betul-betul memperkecil daerah kekuasaan Turki, di mana daerah di Timur Tengah dibagi-bagi atas Inggris dan Perancis, dan daerah Turki sendiri di Anatolia dibagi-bagi oleh Yunani, Italia, Perancis, Armenia, dan juga Inggris. Tentu saja hal ini menciptakan amarah bagi rakyat Turki, terutama seorang perwira khusus bernama Mustafa Kemal Atatürk. Atatürk merupakan perwira veteran yang setelah bertempur di Perang Dunia I sebelumnya,
dan ingin supaya rakyat Turki itu melawan. Pada akhirnya dia menciptakan pemerintahan baru di kota Ankara yang sampai sekarang bakal jadi ibu kota Turki. Dia mulailah melaksanakan serangan-serangan pertama-tama ke Armenia untuk mengambil kembali daerah Turki yang diambil. Dari dikalahkannya Armenia, Ataturk mulai berbincang-bincang dengan Prancis untuk mendapatkan daerah Turki yang lama namun dengan negosiasi. Daerah Italia pun juga diambil secara negosiasi. Namun Turki bakal berperang sengit dengan satu negara, yaitu Yunani. Yunani sendiri menguasai daerah Anatolia Barat dan juga daerah sekitar Konstantinopel. Ketika Ataturk memimpin pasukannya, pasukan Yunani akhirnya bisa dikalahkan di Smyrna pada tahun 1922 dan akhirnya Anatolia pun diakui sebagai daerah Turki. Setelah itu sekutu pun akhirnya berkompromi dan menciptakan perjanjian baru, yaitu perjanjian Lausanne, di mana Turki memiliki batas-batas yang sekarang kita lihat di peta, dengan memiliki bagian di Eropa yaitu di daerah di sekitar Istanbul atau dulunya Konstantinopel, dan daerah Anatolia atau Asia kecil. Tentu saja nasionalisme Turki itu punya dampak dan tujuan. Tujuan dari nasionalisme Turki itu pastinya adalah memerdekakan Turki dari jajahan atau dari penjajahan blok barat atau pada saat itu blok sekutu. Nasionalisme Turki yang digerakkan oleh Ataturk ini, oleh Mustafa Kemal, itu dikemukakan atas poin-poin etatisme dan sekularisme yang sampai sekarang itu masih menjadi topik yang lumayan kontroversial, khususnya di Turki. Karena banyak orang yang menganggap kalau Ataturk itu atau Mustafa Kemal adalah seorang pahlawan yang memerdekakan Turki. Tapi tidak sedikit juga orang yang berpikir kalau dia itu penghancur kekhalifahan Ottoman. Dan orang-orang Turki itu terbagi menjadi dua, yaitu pro-sekuler atau nasionalis yang mengikuti Ataturk dan orang yang masih menginginkan kembalinya kejayaan Ottoman. Nah, informasi tentang sejarah Turki dan Ottoman memang tidak terlalu sering dibicarakan ya. Tapi gimana? Lumayan seru dan menarik kan? Ya mungkin sekian materi yang dapat kami sampaikan untuk saat ini, dan sampai jumpa di video lainnya.